Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak selaku pembimbing pada mata kuliah Hukum Teknologi kelas 4 Hukum, yang saya banggakan teman-teman seperjuangan satu kelas. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Adapun topik yang akan diskusikan pada diskusi kali ini yaitu Bitcoin atau bisa disebut sebagai mata uang dan aspek hukumnya. Saya Nel Selvita Gustani selaku moderator yang akan membimbing jalannya diskusi ini. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya yang terdiri dari 6 orang, yaitu Irfan, Aan Hermawan, Juharia, Septiani, Erwin Wijaya, Putri Rahmawati, dan saya Nelly Selvita. Baik, langsung saja untuk pembahasan materinya akan dibacakan oleh anggota kelompok saya. Dipersilakan untuk saudara Erwin Wijaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai pembaca pertama, Bitcoin, mata uang hasil kriptografi, dapat dikatakan sebagai alat pembayaran yang sah menurut peraturan hukum di Indonesia. Hukum terpenting dalam suatu sistem pembayaran adalah alat pembayaran yang berguna untuk menunjang sistem tersebut agar tetap berjalan. Sistem pembayaran meliputi alat pembayaran yang legal digunakan dan prosedur perbankan lainnya yang digunakan proses pembayaran. Uang elektronik dapat dikatakan sebagai alat pembayaran yang sah jika memenuhi syarat, yaitu diedarkan berdasarkan dengan jumlah yang disetorkan dalam bentuk rupiah, sehingga apabila kriteria tersebut telah terpenuhi dan berdasarkan kesepakatan bersama, maka uang yang akan beredar dapat dipergunakan oleh masyarakat. Kehadiran Bitcoin sebagai mata uang virtual menimbulkan pertanyaan mengenai keabsahannya dalam hukum di Indonesia. Sebagai masyarakat menilai bahwa Bitcoin merupakan suatu inovasi baru dalam hal perekonomian, khusus di bidang perdagangan barang dan jasa yang berfungsi sebagai alat pembayaran bagi para penggunanya, dan selain itu Bitcoin dapat menjadi sebuah tujuan investasi. Akibat hukum dari transaksi Bitcoin sebagai alat pembayaran di Indonesia. Dalam menjalankan transaksi pembayaran yang sah di lingkup nasional dan demi menjamin adanya suatu perlindungan hukum serta kepastian hukum, Bank Indonesia sebagai bank sentral yang memiliki kewenangan untuk mengatur atau membuat dan menertibkan peraturan yang merupakan pelaksana dari undang-undang, sehingga Bank Indonesia dimungkinkan untuk memberikan sanksi administratif. Apa itu sanksi administratif? Sanksi administratif adalah salah satu transaksi yang timbul akibat dari transaksi Bitcoin sebagai alat pembayaran di Indonesia. Larangan terkait penggunaan Bitcoin telah dikeluarkan oleh Bank Indonesia, yang salah satunya berupa sebuah pernyataan demi menjamin kepastian hukum dari penggunaan Bitcoin sebagai alat pembayaran, bahwa Bitcoin maupun virtual currency lainnya tidak dapat disebut sebagai mata uang atau alat pembayaran yang sah di Indonesia. Dan semua resiko akan ditanggung sendiri terkait kepemilikan atau penggunaan Bitcoin oleh pemilik atau pengguna Bitcoin dan virtual currency lainnya. Pernyataan tersebut disampaikan melalui siaran Fresh nomor 16/6 DKOM tahun 2014. Dengan memperhatikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, yang telah diperhatikan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Bank Indonesia dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang. Maka dengan adanya pernyataan tersebut, Bank Indonesia tidak turut serta menjamin perlindungan hukum terhadap penggunaan Bitcoin sebagai alat pembayaran di Indonesia. Yang C. Perlindungan hukum bagi pengguna mata uang virtual Bitcoin sebagai alat pembayaran dalam transaksi komersial di Indonesia. Negara adalah suatu lembaga yang merupakan satu sistem yang mengatur hubungan-hubungan yang ditetapkan oleh dan di antar manusia sendiri. Negara merupakan suatu alat untuk mencapai tujuan-tujuan yang paling penting diantaranya seperti satu sistem yang menaungi manusia dalam melakukan kegiatan-kegiatannya. Negara sebagai regulator memiliki peran pengawasan dan memberi perlindungan hukum kepada warga negaranya. Sejalan dengan itu, Pasal 28D Undang-Undang Dasar NKRI tahun 1945 juga menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Pernyataan Bank Indonesia dalam siaran pers Bank Indonesia nomor 16/6 DKOM dengan judul Pernyataan Bank Indonesia terkait Bitcoin dan virtual currency lainnya, menyatakan secara jelas mengenai resiko yang akan ditanggung sendiri terhadap penggunaan Bitcoin di wilayah Indonesia, sehingga dalam hal ini pemerintah Indonesia tidak tanggung jawab atas resiko yang mungkin terjadi dan dialami oleh warga negaranya. Pengakuan terhadap penggunaan Bitcoin secara langsung dapat memberikan kemudahan dan keuntungan bagi Indonesia. Feedback lain yang mungkin didapatkan oleh pemerintah Indonesia apabila mengakui Bitcoin sebagai alat pembayaran yang sah adalah Indonesia dapat melakukan pemungutan pajak terhadap perusahaan-perusahaan penyedia jasa Bitcoin, yang mana pajak merupakan salah satu pendapatan terbesar negara. Kedudukan Bitcoin yang masih berada pada gray area menyebabkan pemerintah Indonesia harus memberikan kepastian hukum terhadap fenomena Bitcoin yang terjadi di masyarakat, yang mana terdapat dua opsi terkait tindakan yang dapat dilakukan oleh pemerintah. Opsi pertama adalah memberikan pengakuan, dan opsi lainnya adalah dengan memberikan pernyataan bahwa penggunaan Bitcoin di Indonesia adalah ilegal.
Baik, jadi kesimpulannya, mata uang rupiah merupakan alat pembayaran di Indonesia yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang, serta kewajiban penggunaan rupiah dalam transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran dan ketentuan lainnya yang termuat dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang uang elektronik atau electronic money, yaitu untuk dapat dikatakan sebagai uang elektronik, Bitcoin harus memenuhi peredaran uang sesuai dengan uang yang disetor. Penggunaan Bitcoin sebagai alat pembayaran masih dapat dipergunakan sebagaimana pengecualian yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang. Akibat hukum terhadap transaksi Bitcoin sebagai alat pembayaran telah tersebar dalam beberapa peraturan Bank Indonesia maupun Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang. Perlindungan hukum terhadap penggunaan Bitcoin di Indonesia belum diakomodir dengan baik oleh pemerintah Indonesia selaku penanggung jawab atas kesejahteraan warganya. Baik, itu saja penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada yang ditanyakan, boleh lewat komentar. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.